Ragnar Oratmanguyen mengaku tak menyangka bisa bermain untuk timnas Indonesia. Dia menyebut, mimpi masa kecilnya berkarir di kancah internasional kini terwujud. Ragnar merupakan salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia. Meski begitu, bukan berarti Ragnar merupakan orang asing di skuad Garuda. Ragnar memiliki darah merah putih dari sang kakek yang pindah dari Maluku ke Belanda pada tahun 1950-an. Lahir di Belanda, Ragnar kecil tak pernah menyangka masa depannya bakal berlabuh di timnas Indonesia. Pasalnya, pemain FC Vidender itu sebelumnya selalu terpikir akan membela timnas Belanda. Saat saya masih kecil, saya pikir menjadi pemain internasional akan menjadi hal yang luar biasa. Awalnya saya memikirkan tim Belanda, karena saya tidak tahu kalau saya bisa bermain untuk Indonesia, kata Ragnar. Namun, Ragnar tak kunjung mendapat pemanggilan dari De Oranje, julukan timnas Belanda. Hingga berusia 25 tahun, pada 2021 Ragnar yang menyadari punya keturunan dari Indonesia mulai melirik skuad Garuda. Tetapi Ragnar masih bersabar karena ingin melihat perkembangan dan keseriusan timnas Indonesia. Akhirnya, pada penghujung tahun 2023, Ragnar mengatasi keraguan itu. Dia resmi diproses naturalisasi PSSI pada awal 2024. Debutnya bertambah manis karena Ragnar menyumbang 1 gol dalam laga tersebut. Pada laga-laga selanjutnya, mantan pemain Groningen itu hampir selalu menjadi starter. Kini Ragnar sudah mencatatkan 9 caps bersama timnas Indonesia. Perjalanan bersama timnas Indonesia membawa Ragnar ke pengalaman yang berbeda dari sebelumnya. Pemain berusia 26 tahun itu mengaku sangat takjub dengan dukungan militan dari supporter timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini memiliki kiper tangguh yang selalu menjadi pilihan utama Maarten Paes. Sejak resmi menjadi WNI, kiper milik FC Dallas ini konsisten menunjukkan performa apik di bawah mistar gawang skuad Garuda. Namun, posisi Maarten Paes sebagai penjaga gawang nomor 1 timnas Indonesia bisa terancam. Apalagi jika isu naturalisasi Emil Audero Mulyadi, kiper keturunan Indonesia yang bermain di Eropa, benar-benar terrealisasi. Emil Audero sudah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia karena memiliki darah Indonesia dari sang ayah, Edi Mulyadi. Bahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pernah bertemu langsung dengan Emil untuk membahas kemungkinan membela Indonesia. Menanggapi isu tersebut, Maarten Paes menunjukkan sikap profesional. Ia mengaku siap bersaing sehat demi lambang Garuda di dada, tanpa membawa ego dalam setiap kesempatan membela negara. Tentu saja siapapun yang mau datang dan bermain untuk Indonesia akan saya sambut, ujar Maarten Paes. Pernyataan ini menunjukkan Maarten tak gentar menghadapi potensi kedatangan Emil Audero di timnas Indonesia. Menurut Paes, bermain untuk tim nasional adalah soal mengedepankan kepentingan negara di atas segalanya. Ia menegaskan siapapun yang bisa memberikan kontribusi terbaik harus mendapatkan dukungan penuh. Saya rasa jika bermain untuk Indonesia, tidak ada ego yang terlibat di dalamnya. Ini semua soal bagaimana mencapai tujuan yang lebih besar buat negara kita, tegas kiper berusia 26 tahun tersebut. Shin Tae-yong siap memanggil Jairo Riedewald dan Tristan Guyger ke timnas Indonesia setelah keduanya pulih dari cedera. Sudah bukan rahasia umum kalau Shin Tae-yong tertarik kepada 2 pemain berdarah Belanda Indonesia tersebut. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha medio Agustus 2024, Tristan Guyger mengaku sudah dihubungi PSSI. Sementara Jairo Riedewald disebut Football Internasional sudah positif untuk gabung timnas Indonesia. Lantas, kenapa proses naturalisasi keduanya belum dimulai PSSI? Disinyalir proses naturalisasi tertunda karena keduanya mengalami cedera. Sejak Agustus 2024 atau di awal musim ini, Tristan Guyger yang dipinjamkan Ajax Amsterdam ke PC Zwolle mengalami cedera lutut. Biasanya, pemain yang mengalami cedera lutut membutuhkan waktu 9 sampai 12 bulan untuk pulih. Namun, kabar baik menimpa timnas Indonesia. Di akun Instagramnya, PEC Zwolle membagikan momen Tristan Guyger sudah kembali berlatih bersama sang tim.
Begitu juga dengan Jairo Riedewald yang sudah kembali berlatih bersama sang klub, Royal Antwerp FC. Jika Jairo Riedewald dan Tristan Guyger sudah kembali kondisi fisik yang oke, bukan tak mungkin PSSI memulai proses naturalisasi keduanya. Shin Tae-yong resmi memanggil 34 pemain timnas Indonesia, proyeksi Piala AFF 2024. Sebanyak 7 pemain abroad dipanggil memperkuat tim Garuda di ajang ini. 3 diantaranya adalah pemain keturunan. Mereka adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struwijk. Sementara 4 pemain lain yang berkarir di luar negeri adalah Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Ronaldo Joybera. Meski demikian, Shin Tae-yong belum tentu bisa menggunakan para pemain abroad tersebut di Piala AFF 2024. Semuanya tergantung izin klub masing-masing karena Piala AFF 2024 tidak masuk agenda resmi FIFA. Selain ketujuh nama tersebut, ST Wiya juga memanggil Hoki Caraka. Striker PSS Sleman ini masuk dalam daftar pemain timnas senior yang dilibatkan di Piala AFF 2024. Sejak awal STY menegaskan akan menggunakan skuad U22 di Piala AFF 2024. Tim kami akan datang dengan timnas U22, jadi pastinya kemampuan akan berkurang dibandingkan tim lain, kata ST. Meski bakal membawa rata-rata pemain muda, pelatih 54 tahun itu optimistis timnas Indonesia bisa bicara banyak di Piala AFF 2024. Tembus final jadi target yang diusung STY di Piala AFF 2024. STY menyatakan pemusatan latihan atau TC timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 akan dimulai pada 26 November. Sebelumnya, STY fokus memimpin timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 15 dan 19 November. Piala AFF akan bergulir pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Perjuangan Indonesia di Piala AFF 2024 akan dimulai lewat laga tandang melawan Myanmar pada 9 Desember mendatang. Elkan Bagot menjadi salah satu bek timnas Indonesia yang ditunggu-tunggu untuk bermain di bawah kepelatihan Shin Tae-yong. Sayangnya, Big Elkan, sapaan akrab Elkan Bagot sudah lama tidak dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Padahal Elkan Bagot salah satu pemain generasi pertama di era kepelatihan Shin Tae-yong. Bahkan Elkan Bagot salah satu anak kesayangan Shin Tae-yong. Dalam wawancara bersama BBC Indonesia 2 tahun lalu, Elkan Bagot banyak bercerita soal alasannya mau membela timnas Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia di usia 19 tahun. Sungguh terkejut Elkan Bagot, ternyata hanya ingin membela timnas Indonesia. Meski Elkan Bagot berkesempatan bisa membela timnas Inggris dan Thailand, dia punya 2 darah keturunan itu. Sejujurnya, saya tidak pernah berpikir UNTK bermain bagi Inggris atau Thailand. Sesuatu yang tidak pernah terlintas di pikiran saya, justru saya selalu ingin bermain untuk Indonesia. Alasan utama karena keluarga dan saya tinggal beberapa tahun di sana, kata Elkan Bagot. Elkan William Theo Bagot atau lebih dikenal sebagai Elkan Bagot memiliki latar belakang yang menarik sebagai pemain timnas Indonesia. Meski lahir di Thailand, Elkan memiliki garis keturunan Inggris dari sang ayah dan darah Indonesia dari ibunya. Pada 2008, Elkan bersekolah di British School of Jakarta dan tinggal bersama keluarganya di Bintaro, Tangerang Selatan. Namun, 3 tahun kemudian, ia pindah ke Inggris untuk mengejar cita-citanya menjadi pemain sepak bola profesional. Pilihan Elkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia menunjukkan komitmen yang kuat, meskipun ia lahir di Thailand. Pemain keturunan Jayden Oosterwolde mengaku telah dihubungi PSSI. Apakah ini tandanya dirinya akan segera dinaturalisasi timnas Indonesia? Pengakuan itu dibuat oleh bek milik Fenerbahce tersebut dalam wawancaranya bersama media Belanda, ESPN NL. Pengakuan itu dibuat oleh bek milik Fenerbahce tersebut dalam wawancaranya bersama media Belanda, ESPN NL.
Namun pemain berusia 23 tahun tersebut memilih menunda ajakan dari dua negara leluhurnya itu demi bisa membela timnas Belanda. Kendati menunda tawaran yang datang, Jayden Oosterwolde masih membuka pintu untuk Indonesia dan Suriname di kemudian hari. Indonesia bertanya pada saya, Suriname juga bertanya kepada saya, tapi saya menundanya, buka Oosterwolde. Impian Jayden Oosterwolde membela Belanda sudah berlangsung lama. Bahkan ia mengaku impian itu dirajutnya bersama Reinders bersaudara, yang juga kerabatnya, yakni Tijani dan Eliano. Namun nama terakhir, yakni Eliano, lebih memilih timnas Indonesia dan menuntaskan naturalisasinya pada awal Oktober lalu, bersama Maes Hilgers yang juga kawan karib Jayden Oosterwolde.